nih kita kembali di Morning Show. Ini kalau lihat di depan ini sudah ada alat-alat yang besar-besar ya. Nah, dan ini juga saya ada alat-alat yang semakin spesifiknya juga di sebelah sini. Kita mulai dari yang besar-besaran Iya, yang besar-besar dulu, Nah, itu, ini- Pak Indra. ini apakah satu kesatuan atau seperti apa sih sebenarnya Pak Indra? Atau Iya. ini apa sebetulnya? Iya, fungsi Yang utamanya. namanya isabak, ya kan? Kalau sabak itu kan zaman orang tua saya adalah batu tulis yang buat belajar. tuh. Nah, sekarang menjadi karena sabak. elektronik. Elektronik Sabak sendiri singkatnya dari sistem aplikasi belajar aktif dan kreatif. Sistem aplikasi belajar belajar aktif dan kreatif. isabak. Jadi isabak itu adalah alat-alat yang besar itu. Isabak itu adalah satu kesatuan, di mana kita menyebutnya 3I framework. I yang pertama adalah infrastruktur, peralatan. Yang kedua adalah infostruktur, bagaimana informasinya sudah masuk ke dalam ini semua. Materi-materi pembelajar itu materi tadi? dan juga cara belajarnya, termasuk kontrol terhadap siswa. Ya kan? Yang terakhir adalah infokultur, bagaimana memberikan informasi yang kulturnya sudah berbeda dengan yang digital imigran tadi yang saya sampaikan. Infrastruktur, alatnya, infrastruktur itu materi, Materinya. mata pelajaran yang ada di Yang dalam. terakhir adalah infokultur, bagaimana gurunya itu memberikan informasi yang sesuai dengan zaman. Nah, kita bahas satu-satu nih terkait dengan yang pertama, infrastruktur dengan alat-alatnya yang ada. Saya lihat ini ada dua alat yang berbeda ya sebenarnya Pak Indra. Ini mungkin apa yang membedakan dan mungkin bagaimana sih cara mengaplikasikannya. Bedanya yang sebelah sana menggunakan teknologi iOS. Oh, yang sebelah sini yang warna Jadi hitam seperti ya. yang dipakai oleh Oke, Berarti teman-teman seperti ya. ini ya. iPad, ya kan? Iya. Sedangkan yang lebih besar ini untuk menggunakan Windows, jadi teknologinya Microsoft. berarti Di sana yang iOS lebih kita fokuskan untuk bahasa. Oke. Sedangkan kalau yang ini untuk semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran dari matematika, fisika, kimia semuanya ada di Semua kotak dua ada besar di situ. ini. Dan bukan hanya mata pelajaran tapi lebih ke laboratorium. Laboratorium. Jangan-jangan di dalam situ ada Pak Guru dan Ibu. Ada Pak Guru masih buka. Kalau dibuka, Halo. Pak gurunya ada dalam sini. Nah, Pak Gurunya ada dalam sini. Gimana sih sebenarnya ini kan semuanya ada nih dari mulai bahasa, fisika, kimia dan Semua mata pelajaran yang ada. Ini gimana? Ini prosesnya gimana sih Pak Indra? Mungkin bisa dijelasin dari dua alat itu harus aktif dan ini juga ikut aktif atau seperti apa mungkin? Pak? Sebetulnya simpel sekali, ya kan. Yang pertama saya mungkin menjelaskan dulu kotaknya, isinya apa. Tantangan kita di sekolah-sekolah kita sekarang adalah listrik. Listrik. Iya, benar. Oke. Ya kan? Makanya kami menciptakan alat yang tidak menggunakan listrik. Oh begitu. Ya kan? Jadi Pakai baterai. hanya menggunakan baterai. Jadi alat yang sebesar ini pakai baterai doang. Hanya pakai Ini pun baterai. menggunakan baterai? Ini semua pakai baterai. Oke. Ya kan? Jadi mudah sekali lah. Jadi di daerah 3T pun ini akan bisa jalan dengan baik. Kan? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, semuanya tanpa kabel. Oke. Oh iya. Jadi kita buat ini nirkabel semua. Ya kan? Jadi Supaya lebih nggak compact ada juga ya, colok Pak ya? sana, colok sini. Lebih efisien ya. Lebih Mobile untuk efisien, mobile ya. gitu. Yang ketiga adalah sering kalau pemerintah dulu kesulitan itu dalam menyiapkan ruang dijadikan laboratorium. Oke. Harus membangun ruang baru atau ruangnya tidak cukup. Kalau ini tidak perlu karena ruang kelas pun akan berubah jadi laboratorium. Dengan ini karena tinggal masuk di Nah, tadi bawah. ruang kelasnya, gurunya ada di dalam satu box ini ya Pak. Gurunya jadi pembimbing aja kali untuk Justru membuka. malah lebih Ayo kita menarik. buka gadget gitu ya Pak ya. Jadi murid megangnya gadget atau laptop ini. Dan kita lihat ini kan seperti ini bentuknya laptop ya. Iya. Tapi ini bisa kita lepas, ya kan? Jadi tablet. Jadi tablet. Jadi tablet. Oke. Dan kalau ini kita pasang seperti alat ini, Ya. Itu seperti ini webcam, langsung bukan? berubah menjadi mikroskop. Mikroskop. Jadi bayangkan kalau dulu kita sekolah kan lab biologi kita harus sekolah punya mikroskop sendiri dan kita hanya bisa melihat saja. Kalau ini sudah digital, artinya dia bisa mengukur ukurannya ambil Bisa diarahkan ke kamera gambarnya. mungkin Pak, gimana untuk penggunaan mikroskopnya? Mungkin kamera satu Iya, penggunaannya. kamera yang ini Pak. Iya, ini. Gitu. Oh, sini Pak. Oke. Oke. Kemudian yang Ada berbedanya lagi adalah ini satu-satunya mungkin tablet yang menggunakan stylus. Oke. Oke. Kenapa ini kita gunakan? Karena belajar dengan menulis dan dengan mengetik
itu akan terekam lebih baik dengan menulis. Jadi ada hubungan antara apa yang di tangan dengan di otak itu ada. Tapi itu bisa di-save? Bisa di-save atau bisa dihapus lagi tulisannya? Bisa di-save, secara otomatis akan di-save, baik itu menggunakan sistem yang ada di sini ataupun dengan cloud yang akan sudah kita siapkan kalau sekolah punya akses internet. Jadi guru-gurunya juga harus melek teknologi ya Pak ya? Itu bagian dari infokultur tadi. Nah itu kalau tadi masalah dengan internet ya, dengan internet. Atau tidak mungkin semua sekolah-sekolah yang terpencil juga agak susah dengan internet ini bagaimana? Nah itu bisa kita gunakan sistem offline. Jadi yang tadi saya katakan di dalam sini sudah ada materi, gitu. Ada materi itu bisa digunakan sambil menunggu daerah tersebut bisa connect dengan internet, itu akan lebih powerful lagi. Jadi itu in one juga ya, bisa menggunakan elektroniknya dan juga bisa secara konvensional. Betul sekali. Jadi sasarannya Pak kalau untuk daerah-daerah tertinggal mungkin apakah ini baru launching ya Pak ya? Baru launching dan bulan sudah lalu. Sasarannya akan kemana? Sasaran utamanya tentunya untuk akan lebih ini. banyak. Ini kan menyambung dengan programnya Pak Mendikbud sendiri yang beliau juga punya program Isabak, ya kan? Beliau sampai sekarang belum punya sistem yang jadi. Kami sudah punya yang jadi ini, tinggal dimanfaatkan. Baru blueprint mungkin ya, blueprint pun masih belum ini. Belum, kan, baru gitu. rencana mungkin ini ya. Ini sudah direalisasikan. Ya? Jadi Dan tinggal dikawinkan. kita belajar dari kegagalan negara-negara tetangga kita, seperti Thailand yang hanya memberikan tablet saja. Ini kan hanya infrastruktur saja. Saya dikasih buku coret-coret gitu ibaratnya. Nggak jalan gitu, nggak jalan karena sekolah nggak tahu cara makainya bagaimana, penggunaannya bagaimana. Nah itu berarti kan kalau supaya tidak mengikuti ataupun meniru kesalahan dari belajar dari kesalahan negara lain ya kan, hanya memberikan tabletnya saja. Ini bagaimana akhirnya supaya kan kita tahu bahwa perubahan dari konvensional ke modern ini tidak semuanya bisa juga, apalagi juga ada beberapa guru-guru yang harus mempelajari metode-metode modern baru ini. Nah ini bagaimana akhirnya untuk mengajarkan kembali atau sosialisasikan gitu ke guru-guru itu Pak Indra? Kos yang paling mahal dan yang paling lama butuh pengembangannya adalah di infokultur tadi. Materi. Kan? Jadi yang kami siapkan dengan Isabak ini bukan hanya pelatihan, tapi harus pendampingan. Jadi gurunya harus kita merubah kebiasaan tadi, harus kita dampingi untuk guru-guru ini merubah dari nulis jadi sekarang semuanya nulisnya pakai stylus ya. Oke, Pak Indra, saya penasaran. Ini kan di kelas misalnya ada kelas SD, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, SMP 1, 2, 3, SMP 1, 2, 3. Ini semuanya ada di sini atau memang disesuaikan dengan kelasnya? Semuanya ada di situ, tinggal kita buka filenya. Buka file yang mana untuk ada database semua mata pelajaran itu ya. Untuk SD bisa, SMP. Jadi kalau saya iseng-iseng ngajar di kelas 1 SD, saya bisa buka file kelas 1 SMA ya? Ada juga di situ kan? Ada juga, cuman tergantung itu guru yang menyesatkan murid namanya. Kita mau jadi pintar, bukan untuk disesatkan. Artinya ini canggih banget. Di dalamnya ada semua, mungkin kalau ditumpukin buku mungkin satu gudang, tapi jadi di situ ya, dengan sekecil itu. Dan dengan demikian kita sudah melihat berapa hutan yang kita karena buku, karena kertas. Kita babat karena kertas. Menggunakan ini kan, karena murid di Indonesia 60 juta. Ya kan? Kalau itu berarti kalau satu kelas saja butuh 12 buku, sudah berapa pohon? 60 juta siswa. Apa target dari Isabak, Pak? Target dari mengisabakkan 60 juta siswa atau bagaimana? Target utama kita adalah meningkatkan kualitas pendidikan kita. Itu yang paling utama. Malulah kita itu sudah sekian banyak merdeka sudah lama, sumber daya alam kita luar biasa kaya. Tapi pendidikan kita di bawah Vietnam, sayang. Pendidikan kita cuman di atas Ghana, negara Afrika lah. Negara Afrika sangat disayangkan sekali. Dan memang sudah saatnya belajar menggunakan ini. Dan saat ini itu tantangannya banyak sekali, tidak hanya dari guru, tapi dari orang tua. Juga yang berpikiran bahwa alat seperti ini itu justru malah menghancurkan. Karena buat game katanya. Karena buat game. Tapi ini nggak bisa ada game ya. Tapi ini nggak bisa di-install game kan, Pak? Tidak bisa. Berarti aman. Tadinya saya mau curi satu jadi nggak jadi. Loh, yang menarik, katakanlah anak itu mendownload sesuatu, ya kan di sini. Itu nanti begitu komputernya kita restart, itu hilang. Oh berarti ada secure-nya juga? Ada secure-nya juga. Kecuali kalau mendownload materi.
mendownload materi pun kalau yang tidak di-approve sama gurunya akan hilang juga dengan ini. Jadi segala sesuatu yang di-approve oleh gurunya diizinkan baru bisa. Jadi tim Isabak ini terdiri dari guru-guru yang pengayaan materi, ada juga orang-orang IT yang canggih-canggih atau bagaimana sebetulnya Pak? Semuanya, memang kita menyebutnya infokultur itu ada 3 bagian. Yang kita menyebutnya adalah TPEC. TPEC itu adalah technology knowledge, pedagogical knowledge, terakhir adalah content knowledge. Jadi kontennya, materinya apa, pedagoginya, cara mengajarnya kan juga berbeda tadi dengan kertas dan terakhir teknologinya. Jadi pasarnya Isabak ini adalah sekolah formal begitu ya Pak ya? Sekolah formal baik dari level sebetulnya dari TK pun bisa sampai perguruan tinggi. Gitu karena memang sudah zamannya ini dan tinggal kita manfaatkan lah teknologi yang sebetulnya di rumah semua orang sudah menggunakan seperti ini. Menyamaratakan semua kualitas pendidikan dari yang tingkat TK itu tadi sampai ke perguruan tinggi. Jadi lebih modern seperti itu ya Pak Indra ya? Sayangnya di sekolah itu kan masih zaman dinosaurus sekarang. Coba kita ke sekolah Anda lah, ke sekolah Anda. Dengan zaman Anda sekolah sampai sekarang nggak banyak berbeda. Banyak berbeda. Betul. Baik. Coretan-coretan I love you cantik masih ada di situ. Masih ada. Kalau ini bisa di sini pakai stylus pula ya kan. Pak Indra mungkin untuk sebelum kita mengakhiri dialognya mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait Isabak. Yang jelas kita harus berpikir untuk generasi muda kita, generasi masa depan kita yang memang harus bersaing dengan negara-negara lain. Negara lain semua sudah sangat maju, sudah menggunakan teknologi dan terbuka kan pikirannya. Teknologi itu memang seperti 2 mata pisau, ya kan? Bisa menghancurkan, bisa menguntungkan, ya kan? Dan kalau kita bisa tahu bagaimana untuk mengarahkan hanya yang lebih untuk membangun, yang menghancurkan kita tinggalkan. Memang ini bisa mengakses konten negatif, bisa untuk SARA dan lain sebagainya hanya untuk game saja memang bisa. Tapi sisi lain banyak sekali. Nah ini yang saya ingin angkat dan sedikit sekali orang yang mengangkat ini. Orang pendidikan justru malah banyaknya mengangkat negatifnya dengan ini. Banyak sisi-sisi yang bisa diangkat dan untuk mengembangkan dunia pendidikan kita Pak. Betul. Mungkin mudah-mudahan pemerintah dan juga mungkin guru dan juga para stakeholder di dunia pendidikan juga akhirnya melek dan juga mungkin harus berubah pola pikirnya dari konvensional ke modern. Jadi ini adalah memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang untuk memajukan pendidikan Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Indra. Hidup pendidikan Indonesia. Terima kasih telah hadir bersama kami di Morning Show, udah membahas mengenai teknologi yang memajukan pendidikan kita. Morning Show masih akan kembali pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.